Pertama gua tanya, lapangan di sini udah ramai belum, Bang? Lapangan sih alhamdulillah sudah ramai. Karena di sini sudah ada persatuan IO, jadi mereka sudah punya kesepakatan setiap minggu itu cuma sekali gitu. Jadi cuma sekali dalam artian tuh satu gantangan aja. Oh, jadi kalau setiap hari minggu toh? Minggu, Hari setiap minggu. Jadi setiap event, setiap minggunya hanya satu titik aja. Cuma ada satu lapangan yang buka? Iya, betul. Oh ya? Iya. Itu ada berapa lapangan sebenarnya? Ada berapa IO di sini? Kalau IO sih banyak di sini. Kalau untuk harian itu hampir setiap hari juga buka gantangannya. Setiap harian buka kan mereka untuk latihan kan, latber. Tapi bisa diatur tiap minggu sekali dong? Bisa. Ya itunya tadi kedewasaan Kicomania di sini, IO-IO-nya itu mereka kompak gitu. Supaya tidak pecah kan. Ya, biar bisa kumpul satu titik, bener-bener, jadi bisa bener-bener. salut silaturahmi, ketemu dengan teman-teman yang jauh kan. Kan di sini beberapa daerah kan, dari Balikpapan Barat, Balikpapan Timur, ya kayak gitulah, Selatan, Tengah. Jadi kalau setiap hari Minggu ya satu titik. Itu untuk gitu. lombanya tuh ya? Untuk lombanya. Alat barannya mah Setiap hari buka. Setiap hari ada ya? Jadi di setiap daerah misalkan Balikpapan Barat itu ada, Balikpapan Selatan ada, gitu. Balikpapan Timur ada, itu setiap hari ada. Tapi di sini kalau di Kalimantan ini lebih dominan jenis burung apa, Bang, yang sering dimainin? Oke guys, alhamdulillah udah sampai di Balikpapan. Ternyata nggak seperti yang gue bayangkan Kalimantan tuh. Jadi tuh gue ngebayangin Kalimantan tuh, temen gue ada beberapa yang ke Kalimantan tuh, jadi kayaknya pemikiran gue tuh Kalimantan tuh hutan. Jadi pas tadi gue juga mau turun, mau landing, kan kelihatan tuh gue nengok-nengok kan, gue baru kali ini gue ngomong sama Kiki, Ki, hutan Ki, gitu ya. Bukannya apa, bukannya gue gimana ya. Gue pengalaman pas pernah lomba agak lumayan jauh. Perjalanannya itu menuju lapangannya tuh naik bukit, turun bukit, pokoknya aduh, bikin pegel lah pokoknya. Tapi ini mah luar biasa. Pas gue turun dari pesawat, gue terkesima dong sama apanya namanya, sama bandaranya. Bandaranya keren banget, bersih, rapi ya. Tuh gue udah terkesima. Terus gue diajak nih, Bang siapa Bang namanya Bang? Ozi. Bang Ozi. Gue nyampe, jemput sama Bang Ozi. Diajak muter-muter Kalimantan, ke Balikpapan ini. Ternyata tempatnya tuh hampir, kalau di Jakarta tuh, kalau gue lihat dari desain-desain ininya kayak model-model pik, kayaknya pengen bikin model-model pik. Nah, gue nyobain nih. Ini nasi. Mbak, terus ini juga. Nasi punya saya. Gitu. Nah, sekarang kita tanya-tanya sambil makan ya. Ini gue dikasih makan, disuruh nyobain namanya nasi campur di Kalimantan. Tapi ini bukannya B2 ya, murni daging sapi. Nah, rata-rata kalau nasi campur tuh gue ada pengalaman seperti itu. Kayak gue tadi nanya, dagingnya apa? Bukannya rewel ya, takut aja. Bang, Yes. nanya, Gimana Mi? ini kan gue kan baru sekali nih ya kesini. Itu Kicomanianya tuh di pertama gue tanya, lapangan di sini udah ramai belum, Bang? Lapangan sih alhamdulillah sudah ramai. Karena di sini sudah ada persatuan IO, jadi mereka sudah punya kesepakatan setiap minggu itu cuma sekali gitu. Jadi cuma sekali dalam artian tuh satu gantangan aja. Oh, jadi kalau setiap hari minggu toh? Minggu, Hari setiap minggu. Jadi setiap event, setiap minggunya hanya satu titik aja. Cuma ada satu lapangan yang buka? Iya, betul. Oh ya? Iya. Itu ada berapa lapangan sebenarnya? Ada berapa IO di sini? Kalau IO sih banyak di sini. Kalau untuk harian itu hampir setiap hari juga buka gantangannya. Setiap harian buka kan mereka untuk latihan kan, latber. Tapi bisa diatur tiap minggu sekali dong? Bisa. Ya itunya tadi kedewasaan Kicomania di sini, IO-IO-nya itu mereka kompak gitu. Supaya tidak pecah kan. Ya, biar bisa kumpul satu titik, bener-bener, jadi bisa bener-bener. salut silaturahmi, ketemu dengan teman-teman yang jauh kan. Kan di sini beberapa daerah kan, dari
Balikpapan Barat, Balikpapan Timur, ya kayak gitulah, Selatan, Tengah. Jadi kalau setiap hari Minggu ya satu titik. Itu untuk Gitu. lombanya tuh Untuk ya? lombanya. Alat barannya mah Setiap hari buka. Setiap hari ada ya? Jadi di setiap daerah misalkan Balikpapan Barat itu ada, Balikpapan Selatan ada, gitu. Balikpapan Timur ada, itu setiap hari ada. Tapi di sini kalau di Kalimantan ini lebih dominan jenis burung apa Bang yang sering dimainin? Kalau di sini sih yang dari dulu itu nggak pernah turun, maksudnya pesertanya itu pasti banyak. Kalau di sini itu pasti cuca hijau, yang pasti, terus yang kedua murai Borneo. Oh iya pasti Borneo. Murai ya? Borneo sama cuca hijau itu dari zaman tahun kapan memang nggak stabil, tetap stabil lah. Jadi dia nggak pernah sedikit pesertanya. Terutama kalau event udah mingguan pasti rame. Terus kalau misalnya selain Borneo, murai apa? Ada nggak yang non gembung gitu ya? Non gembung ada. Jadi kebetulan dengan gencarnya sosial media sekarang itu tambah rame udah. Terutama kicau mania di Balikpapan itu udah Medan gitu udah ada. Medan non gembung itu sudah ada komunitasnya, diwadahi sama komunitas. Dan Kembali. komunitasnya itu udah rame sekarang. Jadi setiap weekend atau setiap minggu itu pasti rame di kelas non gembung. Berarti terbalik ya, kalau di Jakarta kan Borneo tuh komunitas. Kalau di sini tuh Medannya justru Medan komunitas. komunitas. Tapi udah rame ya Bang? Alhamdulillah rame. Kalau kita lihat dari perjalanan event-event yang sebelumnya, itu udah hampir full gantangan, di atas 30 peserta gitu. Di sini tuh emang full gantangan apa emang Masih rata-rata banyak konvensional. Rata-rata masih full gantangan, tapi udah mulai kolaborasi antara G24, terus ada konvensionalnya kayak begitu. Masih belum pure G24 semua, masih belum. Gitu. Saat ini sih masih begitu. Kalau untuk penilaian pernah main ke Jakarta kan Bang? Pernah? Pernah ngeliat kan penilaian penjurian di Jakarta gitu ya? Ya. Sama apa enggak Bang? Sama kayak di sini pakem-pakemnya penilaiannya? Tentunya mungkin di setiap daerah itu beda-beda ya. Terutama culture di sini kan dia ngikuti dengan masanya. Kalau menurut saya sih beda ya masih. Bedanya ya mungkin dengan cara rollingnya juri, apa segala macam. Terus pakemnya kan pasti beda-beda tuh. Gitu. Di semua jenis burung kan nggak semua sama tuh antara Jakarta sama di sini. Kalau untuk apa namanya? Kalau untuk Borneo kan di Jakarta udah jarang ada nih ya. Yeah. Kalau untuk Borneo tuh yang kayak gimana sih burung yang ibaratnya juara satu tuh yang paling bagus tuh seperti apa sih? Oke. Jadi karena di sini memang ladangnya Borneo, di sini tuh mintanya perfect, burung yang perfect. Jadi burung perfect itu kategorinya satu, volumenya juga tetap kenceng, kemudian durasi kerjanya rapet, ya kan, tetap juga roll tembak. Terus dia nggak ada kayak ngeloncat sana kayak nampar itu nggak boleh, itu di dis. Jadi nggak bakal jadi potensi juara satu kalau ada namparnya yang kayak gitu-gitu. Kalau Borneo begitu. Dis apa peringatan? Langsung dis, jadi nggak bisa kandidat juara satu. Oh, Gitu. udah habis Even materinya dia bagus. kalau masih banding-bandingnya juga mungkin masih kurang lebih sama, dia nggak bakal bisa juara satu. Tapi kalau masuk 3 besar masih bisa atau nggak? Apa emang udah dis abis? Nggak juga, karena di sini kan rata-rata masih konvensional ya. Kalau konvensional itu kan diambil 1 sampai 10, ya nggak? Sedangkan dengan gantangan misalkan full 60, ya kan? Masa iya dalam kategori 60 gantangan, kenapa kita kasih ambil burung yang cacat gitu? Berarti Pasti ambil yang abis. perfect. Intinya dis abis sama kayak burung turun. Ya. Berarti itu ada hitungan nggak Bang? Misalnya kan kalau di Jakarta tuh masih kebanyakan tuh masih dihitung gitu, hitungan 3 detik masih dapatnya peringatan gitu. Itu Jadi, udah habis belum? Sebenarnya gini, kan IO juga ada beberapa kan. Ada beberapa IO yang memang benar-benar nggak mau sama sekali itu. Nggak mau sama sekali ada nampar. Itu ada yang beberapa IO yang begitu. Tapi ada juga IO yang masih ada toleransi. Jadi misalkan dia nampar gitu, kalau untuk Borneo ya masih dikasih toleransi lah. Masih ada bisa kandidat. Paling pengurangan nilai yang kayak gitu aja. Kalau untuk ijo, Ya. yang kayak apa? Yang perfectnya tuh penilaian di sini. Kan Nah, pasti beda kan? Kalau hijau itu sih rata-rata ya, kebetulan kan saya juga main cuca hijau, murai, semua jenis burung saya main. Kalau cuca hijau di sini juga sama.
rata-rata maunya perfect. Karena hampir rata-rata kalau di khususnya Balikpapan itu pakai pakem Jatim. Jadi pakem Jatim itu kan rata-rata maunya hiper kan, jabrik antrok itu yang terutama. Kemudian kalau didis-didis juga di sini pasti bisa mengurangi nilai, bahkan juga nggak bisa masuk nominasi. Itu termasuk burung minus gitu. Tapi emang bener ada ijo tuh yang bener nggak ngedidis. Nanti Umi bisa cek deh pas event nanti kita lihat aja. Hampir rata-rata memang di sini hijau memang harus main hiper dan jump rock sih. Even dia mungkin nggak hiper tapi dia duduk terus, dia lagu panjang-panjang kayak gitu. Pokoknya kalau nggak didis tuh udah pasti udah pasti dis, nggak bisa juara 1 sampai 3. Mau sayap juga sama. Apalagi sayap sampai ekor itu udah pasti nggak bisa sama sekali. Wow. Kalau udah sampai ekor. Kalau di Jakarta tuh bisa IO-nya sepi tuh. Ya. Yakin. Kalau di sini karena gini, hampir kualitas burung itu kan rata-rata ini kan di atas rata-rata semua. Jadi kalau kita pakai yang kayak gitu hampir semua burung sama gitu rata. Kalau kita yang didis bisa masuk ya banyak burung yang kayak gitu di sini. Iya sih bener. Berarti Kalimantan nih lebih keras ya. Lebih keras kalau di cuca hijau ya. Cuca hijau ya. Karena jujur aja Bang, saya tuh IO saya nih, saya masih penasaran banget tuh kok hijau tuh kurang begitu diminati ketimbang murainya gitu kan ya. Kalau di IO saya tuh kalau murai mah udah alhamdulillah pokoknya. Tapi kalau hijau tuh tingkat 550 tuh masih kayaknya saya perlu dari payah. Saya pelajarin tuh apa sih penyebabnya itu. Jadi juri saya tuh pasti pas finishingnya nyari yang rapi, pasti. Emang sih kita tuh untuk burung nampar, untuk burung nyisir gitu, untuk hijau tuh yang ngasih tanda itu juri, bukan kita yang ngasih bendera dis gitu kan. Cuman nanti kalau pas lagi finishingnya juri saya tuh pasti bakal milih yang sempurna, gitu. Makanya di tiket-tiket yang agak besar tuh sempat nanya ya, apa nih sih penyebabnya? Pasti jawabnya, lu juri lu mah terlalu nyari yang perfect gitu. Kalau di sini nggak perfect ya nggak kepake. Kalau nampar udah jelas nggak bakal bisa masuk. Kalau hijau sampai nampar aja udah nggak bakal masuk. Kalau di sini rata-rata. Hijau di sini pasaran berapa Bang? Variatif sih. Kalau hijau ya mungkin kalau dari harga bakalan itu yang masih baru-baru, orang baru dapat dari pikat itu masih murah lah. Antara range-nya mungkin sekitar 450 sampai 500. Oh ya? Iya, yang baru gitu kan, baru dapat tangkapan liar gitu. 5,5. Kalau yang udah jangkrik? Yang kayak gitu paling 1.000 juga bisa. Masa? Tapi kalau yang udah juara dan konsisten apa segala macam puluhan juta juga sama. Iyalah, pasti. Gitu. Tapi kalau cuma yang sekedar hiper apa segala macam ya range-nya di bawah 5.000 lah. Cuman di bawah 5.000. Hijau tuh nggak kayak murah ngerawatnya. Yoi. Hijau, aduh. Apa ya? Saya cepet uban deh kalau main hijau ini uban gara-gara main hijau. Ya itu dulu saya tuh pernah punya hijau Bang. Cuma Iya kan? bermasalah sama murai karena saya lebih suka murai ya udah saya lebih ini murai. Karena ya ini pengalaman pribadi ya. Hijau murainya itu jadi pada saat digantangan tuh lebih banyak gonggongnya. Ya. Terus yang tadi kayak kita ngomong tuh jadi suaranya pendek-pendek pukulannya karena hijaunya gacor di rumah betul, lebih dominan dianya. Sayang ya kita jual aja. Jadi sayang ke master kan, master hijau. Bener. Tapi Umi di sini apa? Komunitas dari non gembung sendiri itu sekarang udah mulai rame banget. Hampir semua pemain yang tadinya main Borneo, cuca hijau, mereka sekarang udah mulai invest di murai non gembung. Karena bisa peserta tuh ternak loh. Sudah mulai banyak peternak-peternak lokal itu sudah pernah banyak, tapi mereka juga rata-rata ngambilnya juga dari Jawa, daerah Jawa yang kayak gitu-gitu. Tapi peternak lokal juga sudah ada, sudah mulai ada. Sekarang udah mulai hampir rata-rata pemain burung udah ada simpanan deh murai non gembungnya. Karena kan kita lihat kayaknya kelas nerakanya itu tolak ukurnya, barometernya kan di Jakarta tuh. Benar. Ya lagi naik-naik daun sama kayak lovebird zaman dulu kan. Lovebird ratusan juta apa segala macem. Sekarang kan udah non gembung udah ratusan juta juga kan, bahkan bisa miliaran. Nah, benar. Orang mikir juga sekarang mau invest di burung kalau cuma misalkan Borneo paling kenceng misal ratusan juta lah, 100 atau 300 juta itu paling kenceng. Sekarang kalau non gembung
Sorry, Emenan. kalau non gembung ya, itu kan udah bisa miliaran kan? Benar. Kan Umi tahu sendiri kemarin nawar rampes berapa nggak dikasih. 300. Ini wanita 2M. Iya. Iya kan? Ngomong-ngomong bener, dia tadi nawarin gua es cendol ini. Ternyata pas gua makan ya kacang merahnya enak banget. Bener, ini enak banget kacang merah. Makanya tadi nawarin dia es kacang merahnya enak. Cuman di Jakarta pernah makan kayaknya biasa aja gitu. Ini semua kayaknya pakai kacang merah. Emang tapi emang bener Ki, kacang merahnya tuh enak banget. Lembut, beda banget ini kacang merahnya. Itu campurnya juga juara. Ini nggak apa-apa sih rokok ya? Enak banget, nggak apa-apa. Apa? Oh. Enak banget minum kacang merahnya. Dan ini yang gue paling jujur ya, gue tuh mungkin faktor usia kali ya. Jadi tuh bilang sama Kiki dari tadi tuh kalau mau minum tuh, Mi mau minum ini ya minum air putih aja karena nggak tahu kenapa di tenggorokan kalau minum yang gulanya biang aja udah kumat. Ini nggak biang. Pesan air putih ya, Mbak? Asli. Air mineralnya ya? Boleh, Mbak? 2 biasa. Dingin Asli, apa ini biasa? Biasa aja Mbak. Biasa 2 ya? Ini asli. Enak Mau Bang? bener. Mau juga kah air mineral? 3 deh, 3. Bukan tadi apa coba tadi? Gue udah tua katanya. Ya, tua. Masa sih? Udah tua lah, gue udah 41 cuy. Udah banyak berasa. Udah banyak yang dirasa Nanti makanya ya lihatlah khususnya di Cuca Ijo ya. Cuca Tapi Ijo sih sampai sekarang primadonanya masih Murai Borneo, ya Gembung sama Cuca Ijo deh. Sementara itu dari yang zaman dulu yang pesertanya tetap konsisten banyak ya itu doang. Kalau kayak Lovebird kan udah mulai sepi kan, emang udah sepi. Di sini juga udah sepi ya? Sepi Tapi banget. markasnya tuh Kalimantan tuh banyak banget. Iya. Lovebird yang Sultan Kalimantan, Sultan Lovebird Kalimantan yang kemarin baru take over Zeus. Samarinda. Pesut SF, Samarinda. Iya. Ya itu terkenal dari Lovebird juga dari dulu kan. Udah mulai bergeser. Udah mulai bergeser ke non gembung gitu. Ya nggak? Iyalah, Tapi Bu, kelas gitu. gengsi sih memang rata-rata ya kelas gengsi. Maksudnya yang orang yang kayak punya pride itu ada tersendiri kan, unik kayak di Kacer sama non gembung lah. Paling ke situ sih. Sekarang tuh ya emang kita Kacer kelas isi gengsinya. nama nggak? Lumayan. Nanti kita lihat sih. Cuma nggak serame dulu. Nggak serame dulu. Tapi kan masalahnya kalau mereka ini sekarang tuh malah terbentuk sebagai komunitas doang. Iya. Kita aja di sana kewalahan tuh dalam artian kalau tanpa komunitas nggak banyak yang main. Bener. Tuh, kecuali kita kerja sama Komunitas. Ada request dari komunitas baru nih bisa full. Acara kemarin itu kok di acara Umi kalau tanpa komunitas Nah. aja gitu ya. Besok juga di RBUC penuh karena komunitas yang minta. Jangan jauh-jauh. Habis Umi Kasum keempat kan kita di Bandung. Iya. Lihat acara kayak gitu kan. Sepi. Oh sepi malah di Bandung ya? Iya, karena Nggak ada komunitasnya, nggak ada. Hanya beberapa pemain yang minta, tapi bukan berbentuk komunitas. Akhirnya ya cuma Kita ganti. 5. Iya. Akhirnya kita ganti ke Murai. Yang diganti. Ya kalau di sini yang konsisten sih rame ya pasti kayak Borneo, terus Cuca Ijo itu udah nggak ada matinya tuh. Di tempat saya itu ada tuh Mas, Ya. di Bogor. Namanya Pomak, nama komunitasnya. Salam Bang. Woi, lagi makan gua. Oh iya kak, Aing nggak lihat lagi itu. Ah. Santai, ini gue lagi makan juga. Santai. Enak-enakin dulu ya badannya ya. Thank you nih, aslinya enak beneran. Pokoknya dienak-enakin Tau nggak? dulu, istirahat dulu, besok baru kita kuliner lagi. Oke, Siap itu Bang. aku ya. Bang, lo tau nggak Bang? Gua tuh ngebayangin tadi turun dari pesawat tuh hutan. Hutan lagi nih, hutan nih kata gua. Ya enggak lah. Enggak bener karena pas gue lihat turun dari pesawat tuh tadi banyak Banyak hutan-hutan, pohon-pohon. Oke. Gua ngomong sama Kiki gini, Ki, ini mah hutan punya dah. Alamat gua kayak lagi kapan ke tempat yang itu tuh, gue bilang gitu kan. Ternyata enggak ya, hampir sama kayak Jakarta ya. Hampir dong metropolitan, Balikpapan oke. Pantesan
Gue makanya pertama kali lihat lo di gelaran gue malam itu, kok orang Kalimantan kok gayanya kok kayak orang-orang pik gitu loh. Gue ngeliat lo tuh serius. Oh, ternyata bukan hutan, karena gue dengar beberapa teman gue tuh yang tinggal di Kalimantan tuh nggak ada yang betah, susah nyari makan, jauh. Dia di hutan, itu dia di hutan kerjanya. Kalau kita kan di kota. Iya makanya ini semuanya juga ada lagi. Update pokoknya. Benar. Tahu nggak gara-gara ada lu, jadi gua tadi ngobrol sama anak-anak. Gara-gara lu mendarat ekorku, tambah lagi satu kelas. G24 kelas Borneo, nanti lu rilis deh, tapi video nanti Samsung di situ. Oh, G24 ya? Tambah satu kelas. Parah loh. Pokoknya mudah-mudahan acaranya sukses lancar ya bos. Amin, amin. Pokoknya kita episode Kita kerja sama yang baik. Iya, pokoknya gitu. Baik-baik lah. Baru nyampe jam berapa? Ini baru nyampe, baru mendarat, baru dijemput. Mau langsung ke tempat Tara. Oh ya udah, pokoknya intinya kalau sore sekitar jam 4-an kita harus sudah ke lapangan buat simulasi juri, ngeliat lapangan. Besok Ya. sampai kok. Ntar besok nanti gue jemput langsung. Kamu sarapan bisa loh Mi di situ. Santai, gampang, tenang aja. Nanti diurusin. Siap, thank you ya bang. Nanti berkabar ya. Oke, yuk thank you, assalamualaikum. Kasih. Kemarin kayaknya salah kemasan gitu. Coba kita dikasih G24 semua, itu kayaknya waduh lebih keren lagi. Makanya ngapain pakai kolosalan? Animo di G24 kan full semua. Belum Pasti. 2 minggu aja udah sold out. Karena gini loh, kalau yang full kolosalan itu kita bukannya gimana ya, terlalu rame. Kalau 24 tuh lebih terlihat gitu loh. Betul. Untuk apa ya? Secara kualitas lebih kompetitif. Lebih enak sih itu Iya. sebenarnya. Nggak Ya, sudah apa-apa lah. lah. Nanti kita lihat kalau sana buat event berikutnya kan, Boleh. gitu. Wih, balik lagi Kalimantan lagi. Tapi kalau ke tempatnya begini mah gue mau. Tadi gue bayangin ya Ya, hutan, ya kan? Ntar malah nongkrong stay-nya di tempat yang hype-nya di sini. Oh ya? Maksudnya yang memang Nongki, guys. Karena ini yang ngadain acaranya tuh Bro Tony, terus siapa namanya? Lupa. Ozzy. Ya apa ya? Anak-anak muda gaul guys. Jadi pantesan juri gue tadi kotrek tuh di grup. Biasanya dia tuh paling nggak banyak ngomong ya. Wah di sini enak banget, udah kayak raja kita, makan, rokok, tidur. Katanya kurang ajar tuh. Kotrek itu. Thank you loh bang. ya sama-sama. Tapi lihat keseriusan dari pihak panitianya juga. Ini kan ini benar-benar no profit. Iyalah. No profit. Pasti. Lo kalau berbicara kalkulator, ini kalkulator udah bukan rusak, dilempar. Kayak kemarin gua ya. Iya, udah nggak pakai kalkulator. Jadi sih sebenarnya ketua itu gini, dia itu pengen memajukan kicomania terutama di daerah. Dia ngomong gitu Jadi sih. supaya apa juga sih, maksudnya kayak pemain-pemain sini, terutama juga juri-juri, itu bisa ngelihat tuh permainannya juri-juri luar tuh gimana sih, apalagi yang memang juri-juri SMM yang biasa dipakai kan, yang kayak gitu, Tau nggak penilaian ada? GJI. Dia WhatsApp gua Ki. Pok, gua bukan cuma pengen ngelihat lu lagi gaya lu bawa burung. Gua pengen ngelihat lu lagi gaya lu ngawal burung lomba. Lah kemarin kan lu ngeliat tanggal 1 tuh. Agak bukan di Jakarta. Di Jakarta mah di tempat lu udah tempat gua. Oke. Tempat gua katanya. Iya. Mudah-mudahan kok nih. Iya. Nyekat tuh orang. Gua pengen ngeliat ya tadi. Ya begitulah. Supaya kan maju juga kan Benar. kicomania Balikpapan itu. Kan kita tahu barometernya kita kemana ya kan. Arahnya ya kita mesti sama. Kalau bisa ya upgrade semua kan. Termasuk sama juri-juri yang di daerah. Itu kan mereka bisa nilai juga. Oh kayak gini cara rollingnya. Oh kayak gini cara putarannya. Cuma memang karena ini gantangan konvensional. Ini ya beda sama gantangan Umi punya. Penomorannya ya kan. Makanya kemarin minta Iya.
denah gantangan Iya. karena kita kan buat bikin apa form juri. Oke. Soalnya putarannya juri itu kan per blok 4 orang itu. Ya, Jadi betul. harus sesuai dengan bloknya masing-masing. Karena kalau kita nggak buat dari sana, nanti putarannya dia bingung Iya, nyari-nyari. Betul, betul. Itu kan Langkahnya udah benar awalnya. ya. Mudah-mudahan efek setelah lomba ini ke depannya Iya. bagus. Amin, amin. Maju semua. Karena kalau seandainya Kicomania juga maju di sini, kita juga yang seneng gitu loh. Jadi kita nggak perlu berangkat main jauh-jauh ke Jawa Timur, ke Jakarta, bahkan mungkin orang sana sendiri bisa main ke sini next time ya kan. Apalagi kan di sini jadi IKN kan, ibu kota Benar. negara baru. Gue mau Gitu. gue asli penasaran banget sama IKN. Enggak, gue curiga ini dipersiapkan untuk itu. Kayaknya. Mereka akan jadi tuan rumah ke depannya. Ya ini pastilah ya kan. Kayaknya. Kita udah mikir 20 langkah ke depan sudah soalnya. Tapi emang bener ya pemerintahan tuh bakal pindah ke sini. Ya, informasinya sih memang seperti itu. Jadi pemerintahan itu larinya ke IKN itu semua. Ya, seperti inilah kayak yang Amerika kan. Amerika kan ada New York sama ini kan, Washington kan. Nah, sama lah. Mungkin di sini ada Jakarta juga ada IKN. Tapi kayaknya Mungkin- bener lu Ki. Kayak ini bener ya, langkahnya 20 langkah lebih maju dia kayaknya. Karena dia udah bisa baca, bakal Gua tangkep. Iya. berarti dia udah pernah ngadain nih, dia tahu nih selahnya kira gimana. Tapi boleh juga lah. Kalau emangnya udah ini mah yakin aja bikin gantangan bagus, Bang. Iya dong. Tapi Nanti sekarang- lah pelan-pelan. Sekarang tuh gue ini ya bang ya, sorry ya. Gue kalau keliling ke tempat ke pulau-pulau lain kayak Bali, gitu, ke Lombok, gue tuh selalu expert. Gue pengen tahu gimana sih perkembangan di tempat-tempat lain. Iya. Ternyata ini di mereka tuh udah bisa loh. Makanya kemarin pas Bumi di Kalimantan, gas. Penasaran tuh. Penasaran, gue juga Kalau Harus penasaran. main ke sini gitu. Selalu pengen tahu. Penasaran, bener asli penasaran. Ayo aja bilang sama terutama komunitas non gembung kan, hadir saya bilang momen kayak gini ini belum tentu berapa Benar, bulan benar, sekali ada benar, gitu benar, ya benar. nggak. Jadi apalagi ada Umi kan ngelihat ya, kita juga nggak tahu tiba-tiba ngelihat ada burung yang memang show off-nya keren ya nggak, terus mainnya juga bagus, pasti dilirik juga lah ya kan. Apalagi kan pasti ini masih di daerah kan, beda harga di daerah sama di Jakarta ya nggak. Benar-benar. Sini daerah mungkin masih kita bisa inilah harga cincai kan. Kalau di Jakarta orang burung istimewa kayak gini udah ratusan juta. Makanya harus terapin tuh Bang, non gembungnya Bang. Iya. Ya so far sekarang udah mulai rame sih non gembung. Dan hampir rata-rata teman-teman yang main Borneo, mereka sudah mulai ada main non Berarti udah gembung. mulai jangka panjang buat bisnis. Iya.